Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3 pelajaran ke-12, yaitu materi kisah teladanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Adapun sub materi yang akan kita bahas adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak, kita lanjut ke pembelajarannya ya. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babilonia, sekarang disebut dengan Irak. Ayahnya bernama Azar bin Nahur. Nah, kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim dan kejam, yaitu dinamakan nama Raja Namruz bin Kan'an bin Kus. Nah, mereka rakyatnya sangat makmur, tapi mereka tidak mengenal Allah, nak. Malah mereka menyembah patung. Patung-patung tersebut malah mereka sendiri yang buat, nak. Nah, anak-anak, Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak yang bernama Ismail dan Ishak. Antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak ini berbeda ibu, tapi ayahnya sama, yaitu Nabi Ibrahim. Nah, ibunda dari Nabi Ismail adalah Hajar dan Nabi Ishak bernama, ibunda dari Ishak adalah Sarah. Karena menurut riwayat keturunan Nabi Ishak alaihissalam yaitu menurunkan Nabi Musa alaihissalam, dan dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal sebagai bangsa Arab. Oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapaknya Nabi, karena semua nabi ini setelah Nabi Ibrahim merupakan satu garis keturunan dengan beliau. Nah, Nabi Ibrahim kecil hidup di lingkungan yang penuh dengan musyrikan dan kekufuran. Beliau dibesarkan oleh seorang ayah yang tidak seiman dengan ayahnya. Nah, ayah Nabi Ibrahim seringkali menyuruh Nabi Ibrahim untuk menjual patung-patung tersebut. Namun, berkat bimbingan Allah, Nabi Ibrahim secara harus mampu menolak perintah ayahnya, nak. Menurut Ibrahim kecil, kebiasaan penduduk Babilonia adalah hal yang keliru, nak, dan salah. Nah, satu-satunya cara menyadarkan penduduk Babilonia yaitu kembali ke jalan yang benar adalah menyadarkan atas kelemahan patung sebagai kesembahan. Karena hanya Allah yang patut kita sembah. Nah, patung-patung itu tidak bisa membela dirinya sendiri, apalagi membela kawannya. Nah, masyarakat Babilonia sudah lama sebagai penyembah bintang-bintang dan patung-patung. Nabi Ibrahim terus berusaha, nak, mencari kebenaran. Apakah benar bintang-bintang itu adalah Tuhanku? Nabi Ibrahim terus mencari kebenaran bintang-bintang tersebut, apa benar sebagai Tuhanku? Dan suatu malam dia menyaksikan suatu bintang-bintang tersebut. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, inilah Tuhanku. Setelah bulan dan bintang itu terbenam, maka jika Tuhanku tidak memberi petunjuk, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata juga, nak, apa ini Tuhanku yang lebih besar? Tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dengan cenderung
kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Inilah yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ibrahim dalam menolak agama yang dipercayai kaumnya serta menolak Tuhannya yang sebenarnya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 260 dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, memohon supaya diperkenankan melihat kekuasaan Allah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Demikian suatu hari Nabi Ibrahim pernah berdoa, keinginan itu pun dikabulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim menangkap 4 ekor burung. Setiap burung diberi tanda masing-masing. Selanjutnya burung itu dicincang, bagian-bagiannya dipisahkan, kemudian dibawa ke puncak suatu bukit, dan puncak tersebut berjauhan jaraknya. Kemudian Allah memerintahkan untuk memanggil burung-burung tersebut. Maka dengan izin Allah, burung tersebut mampu bernyatu kembali dan utuh seperti sedia kala. Allah Maha Kuasa, segala sesuatu tidak ada yang sanggup yang dapat menghalanginya. Dengan ucapan kun fayakun, maka akan segalanya terjadi. Maka dengan segala apa yang ia kehendaki akan mudah. Dan Nabi Ibrahim pun melihat dan menyaksikan sendiri, dan semakin kuat keimanannya dan semakin kuat. Ayahnya Nabi Ibrahim ini, Azar, tidak hanya membuat patung, tetapi ia juga menyembah patung. Sebelum berdakwah kepada penduduk Babilonia, Nabi Ibrahim harus menyadarkan dulu ayahnya. Berdakwah kepada ayahnya tentulah tidak mudah, karena ayahnya itu tetap bersikukuh dengan keyakinannya. Usaha Nabi Ibrahim sudah maksimal, tetapi Allah yang menentukan. Sebagai seorang anak, Nabi Ibrahim sangat ingin menyelamatkan ayahnya, tetapi sikap ayahnya yang menolak ajarannya tidak membuat Nabi Ibrahim larut dalam kesedihan. Sikapnya tetap teguh untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, Raja Namrud ini memerintah dengan kejam. Semua orang harus taat, tidak boleh melawannya. Jika ada yang yang berani melawannya, maka nyawalah taruhannya. Rakyat di Babilonia hidup bagaikan budak. Keadaan tersebut tidak membuat Raja Namrud puas. Ia ingin menjadi Tuhan. Ia ingin rakyat semua menyembahnya. Patung-patung saja yang tidak bernyawa mereka sembah. Anak-anak, Nabi Ibrahim berdoa tidak kenal lelah. Tetapi penduduk Babilonia menolak keras. Mereka tetap pada keyakinannya menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Namun Nabi Ibrahim tidak kehilangan akal. Ada rencana lain. Mungkin saja penduduk Babilonia ini mempunyai adat atau tradisi, yaitu suatu saat mereka pergi berburu binatang. Suatu saat Raja Namrud dan penduduknya meninggalkan Babilonia. Kemudian kesempatan tersebut dipergunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaum Babilonia tersebut. Hanya satu patung yang paling besar yang tidak dihancurkan. Lalu kampak yang dipergunakan menghancurkan patung-patung tersebut kemudian dikalungkan di leher patung yang paling besar tersebut. Ketika Raja Namrud dan kaumnya datang ke pusat pemujaan, betapa terkejutnya mereka. Semua karena patung-patung sesembahan mereka sudah pada hancur. Nabi Ibrahim akhirnya dipanggil oleh Raja Namrud. Apakah kamu yang menghancurkan patung-patung sesembahan kami? Lalu Nabi Ibrahim menjawab, aku pikir berhala yang paling besar itu yang melakukannya.
Bukankah kampak yang ada di lehernya yang membuktikan perbuatannya? Kata Nabi Ibrahim. Maka Raja Namrud menjawab, mana mungkin berhala berbuat seperti itu? Kalau begitu, mengapa engkau menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa? Kata Nabi Ibrahim. Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim, orang-orang yang menyaksikan banyak yang sadar. Selama ini mereka telah menyembah patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat dan tidak mendengar dan tidak berbicara. Nah, Raja Namrud semakin murka, akhirnya memutuskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam harus dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup. Maka dikumpulkanlah kayu bakar Nabi Ibrahim, kemudian diikat dan dilemparkan ke dalam api yang membara. Tetapi ia yakin pasti Allah akan menolongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ketika api menyala semakin besar, Raja Namrud dan pengikutnya semakin tertawa besar. Dan mereka pikir Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu. Tiba-tiba berjalan keluar dari puing-puing pembakar api tersebut dengan selamat, tanpa luka sedikit pun. Maka Allah menunjukkan kekuasaan dan kasih sayangnya kepada Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Inilah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipelajari kembali materinya untuk persiapan ulangan kenaikan kelas. Tetap semangat belajar, buka kembali materi yang telah Ibu sampaikan, yang telah Ibu ajarkan. Semoga bermanfaat sampai kita nanti ujian. Wassalamualaikum.